ini agak menarik ya, agak aneh kalau bisa kita bilang bahwa kok lagi bagus-bagusnya, kenapa terjadi PHK? Ya kan? PHK itu kan terjadi manakala perusahaan itu tidak mampu membayar liabilitiesnya. Loh, padahal kan perusahaan startup apalagi yang disebutkan tadi itu kan unicorn ya. Itu kan perusahaan yang memang dikejar-kejar sama investor. Ya, sahamnya itu terus naik. Pertanyaan lagi ya, kenapa kok malah mem-PHK? Nah, saya punya dua jawaban ya, Bro Eko, yang sebagaimana saya sampaikan di beberapa media. Yang pertama adalah adanya inefisiensi di dalam perusahaan startup itu. Inefisiensi bisa berupa ya merekrut orang melebihi dari kebutuhan. Ya, dengan alasan ini unicorn dan dia ingin gagah-gagahan, dia rekrut orang sebanyak-banyaknya, padahal sebetulnya melebihi dari jenis pekerjaan itu sendiri. Itu inefisiensi yang pertama. Inefisiensi yang kedua adalah gaji orang-orang yang bekerja di startup itu kan begitu luar biasa ya, terutama di level menengah dan elit. Itu kan gajinya melampaui dari pekerjaan-pekerjaan konvensional. Nah, gaji yang besar itu ternyata tidak diimbangi oleh, kalau e-commerce ya, tidak diimbangi oleh traffic orang yang menggunakan e-commerce itu. Sehingga inefisiensi itu menyebabkan cash flow perusahaan lebih besar ya. Cash flow keluarnya lebih besar daripada cash flow masuknya. Kalau kemarin-kemarin mungkin karena ditopang oleh investor ya, saham yang terus naik, saham yang terus dibeli orang. Ya nggak ada masalah cash out-nya lebih besar dibandingkan cash in ya, selama ada pembiayaan dari pasar saham. Ya, tetapi yang kedua sekarang situasinya berubah ya. Sejak ada satu prediksi bahwa dunia akan mengalami resesi di tahun 2023, kelihatannya banyak investor yang berpikir ulang tentang investasinya. Dan investor-investor besar itu malah mengambil tindakan yang cukup radikal atau yang cukup tegas, yaitu dia meninggalkan startup-startup yang sudah dianggap tidak profit gitu. Jadi startup-startup itu ditinggalkan oleh investornya. Itu alasan yang kedua kenapa PHK ini massal. Dan yang tadinya kita banggakan ya bahwa startup ini adalah kreativitas, kolaborasi, membuat masyarakat hidup lebih mudah, apalagi dengan ide-ide yang kreatif dari anak-anak muda, dia membuat satu kreativitas dan kemudian kreativitas itu bisa bernilai unicorn, menciptakan lapangan pekerjaan ya. Itu kan image-nya Nadiem sebagai pendiri Gojek dulu kan. Tapi kemudian saat ini image itu runtuh. Kenapa? Karena ya ternyata perusahaan digital ini malah melakukan PHK yang besar-besaran. Jadi yang tadinya dianggap satu pekerjaan idaman, hari ini ya pekerjaan itu boro-boro idaman ya. Orang mempertahankan bekerja di situ saja itu kelihatannya sulit. Ya apalagi ada orang masuk baru, ya, ini PHK-nya semakin besar gitu ya. Bagaimana dengan orang baru, mereka orang baru? Tentunya tidak ada.